Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak yang terhormat, Bapak Dr. Subelo Wiono, SHMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Perkenalkan, saya Zawa Afila Basyari dengan NPM 231030. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang saya bawa yaitu teori-teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Ada 5 perintis sosiologi hukum yang saya ambil yaitu dari teori Karl Marx, yang kedua ada teori Emil Durkheim, yang ketiga teori Max Weber, yang keempat ada teori Henry S. Main, dan yang kelima ada teori Philip Selznick. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai dari teori Karl Marx. Teori Karl Marx di sini dia berpendapat bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa. Maksud dari Marx melihat hukum bukan sebagai instrumen netral, melainkan sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan dominasi mereka atas kelas pekerja. Lalu Karl Marx membagi pokok pikirannya menjadi 3, yaitu hukum menciptakan konflik dan ketimpangan, melindungi kelompok dominan. Alih-alih menciptakan harmonisasi sosial, hukum justru memperdalam jurang pemisah antara kelas-kelas sosial. Hukum melindungi kepentingan kelompok dominan dan menindas kelompok yang lemah. Itu yang kedua, ada hukum melindungi kepentingan kelas atas. Sistem hukum dirancang untuk melindungi hak milik dan kekayaan eh, kaum penguasa, sementara mengabaikan atau bahkan merugikan kepentingan kaum lemah. Yang ketiga, hukum bukan instrumen integrasi sosial, tetapi justru memperkuat perpecahan kelas. Maksudnya yaitu hukum memperkuat perpecahan kelas, hukum bukan merupakan instrumen integrasi sosial, tetapi justru memperkuat perpecahan kelas dengan melegitimasi ketidaksetaraan dan penindasan. Selanjutnya ada teori dari Emil Durkheim. Emil Durkheim membedakan 2 jenis hukum berdasarkan solidaritas sosial, yaitu yang pertama ada hukum represif, berlaku dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, yaitu di mana norma-norma kolektif sangat kuat sangat kuat dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial ditindak dengan hukuman yang keras. Tujuannya adalah untuk membalas dan memulihkan keteraturan sosial. Yang kedua, ada hukum restitusi, muncul dalam masyarakat dengan solidaritas organik, di mana individu lebih saling bergantung dan hukum berfungsi untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Tujuannya adalah untuk kompensasi dan pemulihan. Selanjutnya, ada teori dari Max Weber. Teori Max Weber menganggap hukum sebagai sistem norma yang diakui secara sosial, yang menggunakan paksaan untuk menegakkan kepatuhan. Weber, jadi menurut Weber, hukum memiliki 2 dimensi. Yang pertama, formal, struktur hukum. Jadi berkaitan dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Yang kedua ada substantif, yaitu nilai-nilai yang mendasari hukum. Artinya berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, dan politik yang mempengaruhi isi hukum. Selanjutnya di sini ada tipe-tipe administrasi hukum. Yang pertama, berdasarkan kebijaksanaan hakim. Artinya, Weber mengidentifikasi artinya keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan subjektif hakim. Yang kedua ada keadilan empiris, yaitu keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan praktis dan konsekuensi sosial. Yang ketiga ada sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis, sistematis, dan universal. Lalu Weber menekankan pentingnya rasionalitas dalam perkembangan dalam sistem hukum modern. Dalam sistem hukum modern, di mana hukum menjadi semakin sistematis, prediktif, dan impersonal. Selanjutnya, ada teori dari Henry S. Main. Main mengembangkan teori evolusi sosial yang melihat perkembangan masyarakat dari status ke kesepakatan. Di sini dia
membahas mengenai masyarakat tidak statis. Jadi maksud dari teori Henry S. Main di sini bahwa Main mengembangkan teori evolusi sosial yang melihat perkembangan masyarakat dari status ke kontrak. Perkembangan masyarakat dari status ke kesepakatan. Main berpendapat bahwa masyarakat tradisional didasarkan pada status, di mana hak dan kewajiban individu ditentukan oleh kelahiran dan posisi sosial mereka. Masyarakat modern di sisi lain didasarkan pada kesepakatan, di mana individu bebas untuk membuat kontrak dan menentukan hubungan sosial mereka. Yang kedua ada penekanan pada bagaimana struktur sosial dan ekonomi mempengaruhi hukum dan norma. Pengaruh struktur sosial dan ekonomi terhadap hukum dan norma, Main menekankan bagaimana struktur sosial dan ekonomi mempengaruhi perkembangan hukum dan norma-norma sosial. Yang kelima ada teori Philip Selznick. Di sini Selznick berkontribusi pada pemahaman hubungan antara hukum dan organisasi sosial, yaitu hukum harus dilihat sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pendekatan moral terhadap hukum diperlukan untuk memahami dampaknya dalam konteks sosial. Hukum, eh, jadi menurut teori Philip Selznick, sastra di sini berkontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara hukum dan organisasi sosial. Hukum sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat di sini, Selznick melihat hukum sebagai respon terhadap kebutuhan dan masalah yang muncul dalam masyarakat. Yang kedua, ada pendekatan moral terhadap hukum. Selznick menekankan pentingnya pendekatan moral terhadap hukum untuk memahami dampaknya dalam konteks sosial. Hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya di sini ada sumbernya yaitu dari buku Teori Sosiologi Hukum. Terima kasih. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi saya ada kesalahan dan kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.